Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aigia Dumesari dari kelompok 1 yang akan membahas tentang pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Secara esensial, kepemimpinan adalah termasuk dalam kajian konsep hubungan manusia. Karena itu, proses kepemimpinan berlangsung di mana saja dalam hubungan timbal balik antar individu dan kelompok manusia. Dengan demikian, proses kepemimpinan dapat berlangsung di mana saja dan setiap waktu, dengan kehadiran para pemimpin di tengah orang-orang yang dipimpinnya dalam mengarahkan perubahan kualitas hidup yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Menurut Shelton, ada beberapa prinsip kepemimpinan yang perlu dipahami, yaitu 1. Kepemimpinan adalah tindak eksekutif bagi kedudukan eksekutif. 2. Organisasi akan remuk hancur tanpa adanya kepemimpinan. 3. Hal yang benar untuk memimpin harus dimunculkan. 4. Faktor kepemimpinan terhadap hubungan timbal balik. 5. Kepemimpinan bersifat kontekstual. 6. Pemimpin memberikan inspirasi kepada orang lain untuk memimpin. 7. Keterampilan manajemen adalah suatu komponen penting dalam kepemimpinan. 8. Kepemimpinan dapat dipelajari. Kedelapan prinsip ini penting dipahami dan dimanifestasikan dalam perilaku setiap pemimpin yang baik dan ingin berhasil dalam peran, tugas, dan tanggung jawabnya. Karena kepemimpinan memang inheran dalam pribadi manusia. Hanya akan tetapi ditemukan perbedaan kemampuan dalam memimpin satu dengan yang lainnya. Sebagian orang ada yang kuat motivasi memimpin dan mengemukakan ke permukaan, dan sementara ada yang lain yang lambat dan kecil motivasi memimpin dari pengaruh yang diberikannya kepada orang lain. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Nasution. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kami yang selanjutnya, yaitu B. Pengertian kepemimpinan pendidikan. Pemimpin adalah seseorang yang sangat dibutuhkan dalam memimpin sebuah anggota atau organisasi. Pemimpin merupakan seseorang yang dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan kalau jika perlu, memaksa orang atau kelompok agar menerima pengaruhnya dan demi tercapainya tujuan bersama. Pemimpin itu diperlukan karena keperluan suatu institusi atau organisasi untuk mencapai tujuan yang harus dipimpinnya yang disebut kepemimpinannya. Maka kepemimpinan merupakan sebuah tindakan atau perilaku dari pemimpin untuk mencapai tujuan dari institusi atau organisasi. Dari penjelasan di atas, maka kepemimpinan secara umum didefinisikan sebagai suatu kemampuan dalam kesiapan yang dimiliki oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun agar menerima pengaruh sehingga dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang ditetapkan. Dengan demikian, kepemimpinan pendidikan merupakan hal yang utama dapat mempengaruhi sehingga dapat mengatur pergerakan dan pelaksanaan pendidikan sehingga tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Saleha. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya di bagian C, unsur-unsur kepemimpinan. Unsur internal kepemimpinan dibentuk dari keinginan atau niat, memiliki pola pikir nurani serta tanggung jawab. Dari hal-hal itu maka akan terbentuk unsur internal, yaitu pengaruh, perubahan, dan pengikut. Semua unsur inilah yang membentuk seorang pemimpin menjadi pemimpin yang selalu diharapkan oleh orang-orang. Menurut Hersey dan Blackheart berpendapat bahwa unsur kepemimpinan yaitu pemimpin, pengikut, dan situasi tempat di mana berlangsungnya proses kepemimpinan.
Menurut pendapat Patrick Duignan, elemen kepemimpinan mencakup 1. Pemimpin, 2. Anggota, 3. Situasi mengharuskan tindakan, 4. Komponen organisasi atau masyarakat di mana kepemimpinan tersebut terjadi, dan yang kelima perubahan dan masa depan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ditya Nugraha. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan pembahasan yang bagian D, yaitu dimensi-dimensi kepemimpinan. Menurut KBBI, kata dimensi berarti ukuran. Dimensi kepemimpinan berarti ukuran dari suatu kepemimpinan. Teori dan penelitian penuh dengan berbagai kerangka acuan untuk menguji aspek-aspek penting dan tingkah laku kepemimpinan. Kebanyakan konseptualisasi kepemimpinan berdimensi ganda. Paling sedikit mereka menyokong dua tipe yang berbeda. Pada analisisnya, Chester Bernard membedakan antara efektifan dan efisiensi dari tindakan bekerja sama. Ia mengemukakan bahwa keuletan bekerja sama bergantung pada dua kondisi, yaitu keefektifannya dan efisiensinya. Keefektifan berhubungan dengan pencapaian tujuan kerjasama yang bersifat sosial dan non-personal, sedangkan efisiensi berhubungan dengan kepuasan motif-motif individual dan bersifat personal. David G. Bowers dan Stanley A. Seahorse mengusulkan 4 dimensi pokok dari struktur fundamental kepemimpinan, yaitu bantuan atau support, yang kedua kemudahan interaksi, ketiga pengutamaan tujuan, dan yang terakhir kemudahan bekerja. Menurut Doni Juni Priyansa, mereka membagi kepemimpinan menjadi 2 dimensi kepemimpinan, yaitu kepemimpinan berorientasi tugas, yaitu kepemimpinan yang hanya menekankan penyelesaian tugas kepada para bawahannya dengan tidak memperdulikan perkembangan bakat, kompetensi, motivasi, minat komunikasi, dan kesejahteraan bawahannya. Para personalia akan bekerja secara rutin, rajin, dan taat, serta tunduk dalam penampilannya. Pemimpin tidak mengikuti perkembangan dan kemajuan lingkungannya, sehingga organisasi menjadi usang dan ketinggalan zaman. Yang kedua, kepemimpinan berorientasi hubungan antar manusia. Kepemimpinan ini hanya perkembangan para personalianya, kepuasan mereka, motivasi, kerjasama, pergaulan, dan kesejahteraannya. Pemimpin berasumsi bila kenyataan manusia tidak selalu beritikat baik. Hal ini dapat menyebabkan kemunduran suatu organisasi. Oleh sebab itu, kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang mengintegrasikan orientasi tugas dengan orientasi antar hubungan manusia. Menurut Hill Carroll dalam Endin Nasruddin bahwa kepemimpinan memiliki 2 dimensi sebagai berikut. Yang pertama, dimensi yang berkenaan dengan tingkat kemampuan mengarahkan dalam tindakan atau aktivitas pemimpin, yang terlihat pada tanggapan orang-orang yang dipimpinnya. Yang kedua, dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan atau supporter, yang termasuk keterlibatan orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas pokok kelompok atau organisasi, yang dijabarkan melalui keputusan dan kebijaksanaan pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Ihsan Lubis ingin menjelaskan keterampilan dan sifat kepemimpinan. 1. Keterampilan memimpin. Peran para pemimpin dalam pentas sejarah kemanusiaan dan kebudayaan sangatlah signifikan dalam menentukan kualitas dan arah kehidupan umat manusia, baik dalam keluarga maupun organisasi dan masyarakat serta pada suatu bangsa. Pada prinsipnya, proses kepemimpinan ini bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Menurut Everton, ada 3 keterampilan manajerial yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama itu keterampilan teknis. Keterampilan teknis kemampuan untuk menggunakan alat produser atau teknik dari bidang khusus. Yang kedua, keterampilan manusia. Keterampilan manusia adalah kemampuan untuk bekerja sama dengan memahami dan memotivasi orang lain sebagai individu atau kelompok. Yang ketiga, keterampilan konseptual adalah kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan mengintegrasi semua minat dan aktivitas organisasi. Pendapat di atas menjelaskan bahwa setiap pemimpin harus memiliki 3 keterampilan tersebut. Masuk yang kedua, sifat kepemimpinan. Menurut Everton, para pemimpin memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, dan orang lain memiliki kewenangan manajerial. Pemimpin yang baik akan berkomunikasi secara energik, antusias, keberanian, ambisi, bersemangat, dan menarik. Sedangkan
Rahman menyimpulkan sifat-sifat pemimpin yang baik sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran. Yang pertama itu mengendalikan diri, bertakwa, adil, jujur, percaya, menepati janji, berilmu, dermawan, kasih sayang, sabar, mampu mengendalikan diri, memiliki kekuatan, dan memiliki kemampuan mengelola material. Berikut kriteria sifat-sifat para pemimpin dalam kepemimpinan. Ada 12. Yang pertama itu seorang pemimpin harus mempunyai suatu misi yang penting. Seorang pemimpin adalah seorang yang pemikir keras. Seorang pemimpin harus mempunyai etika tinggi. Seorang pemimpin harus menguasai perubahan. Yang kelima, seorang pemimpin harus bersifat peka. Yang keenam, seorang pemimpin harus berani mengambil resiko. Yang ketujuh, seorang pemimpin adalah seorang pengambil keputusan. Yang kedelapan, seorang pemimpin harus menggunakan kekuasaan secara bijaksana. Yang kesembilan, seorang pemimpin harus berkomunikasi secara efektif. Yang kesepuluh, seorang pemimpin adalah pembangun suatu tim. Yang kesebelas, seorang pemimpin harus bersifat pemberani. Dan yang terakhir, seorang pemimpin harus mempunyai komitmen. Saya Atifatul Fauzia Harahap akan menjelaskan bagian F, kekuasaan dan kepemimpinan. A. Sumber kekuasaan. Jainuri mengemukakan sumber kekuasaan ke dalam 3 jenis, yakni 1. Sumber kekuasaan manajemen. 2. Sumber kekuasaan hierarki. 3. Sumber kekuasaan bawahan. B. Dimensi-dimensi kekuasaan. Kekuasaan dapat ditinjau dari 6 dimensi yang menurut Subakti dalam bukunya Memahami Ilmu Politik menjabarkan: 1. Potensi dan aktual. 2. Positif dan negatif. 3. Konsensus dan paksaan. 4. Jabatan dan pribadi. 5. Implisit dan eksplisit. 6. Langsung dan tidak langsung. C. Distribusi kekuasaan. Andrain dalam Subakti menyebutkan terdapat 3 model dalam distribusi kekuasaan, yakni 1. Model elit yang memerintah. 2. Model pluralis. 3. Model populis. D. Penerapan kekuasaan dan dalam pemerintahan. Menurut Jainuri, kekuasaan bagi seorang pemimpin pemerintahan merupakan suatu sarana untuk membuat keputusan atau tindakan, mengimplementasikan keputusan atau tindakan, dan juga mengevaluasinya. Terdapat 10 hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kehormatan dan kekuasaan pemimpin atas orang lain, yaitu 1. Persuasi. 2. Kesabaran. 3. Kelembutan. 4. Kesediaan untuk diajar. 5. Menerima. 6. Baik hati, peka, penuh perhatian. 7. Keterbukaan. 8. Konfrontasi. 9. Konsisten. 10. Integritas. E. Penerapan kepemimpinan dalam pemerintahan. Pemimpin yang cerdas bukan suatu jaminan untuk menjamin suatu organisasi yang efektif dan efisien. Karena seorang pemimpin selain memiliki kecerdasan dan kekreatifan untuk memimpin, dia juga harus memiliki sifat yang baik dan akhlak yang baik untuk menjadi suri tauladan bagi bawahannya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Irma Yukita Ilham akan menjelaskan tentang perilaku dan gaya kepemimpinan. Hersey dan Blanchard menjelaskan bahwa behavior is basically goal-oriented. In the words, and behavior generally motivated by desire to attain some goal. Artinya, perilaku senantiasa berorientasi dengan tujuan. Dengan kata lain, perilaku didorong oleh keinginan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.
atau kita dapat menyimpulkannya bahwa perilaku adalah aktivitas yang dilakukan seseorang dengan didasari oleh tujuan tertentu, baik itu tujuan individu maupun tujuan organisasi. Ada 4 perilaku kepemimpinan. Yang pertama, memerintah atau direktif. Yang kedua, mendukung atau suportif. Yang ketiga, memudahkan atau fasilitatif. Dan keempat, orientasi prestasi atau assessment oriented. Kemudian, ada 3 elemen utama yang menentukan situasi kepemimpinan itu menjadi menyenangkan. Yang pertama, hubungan pemimpin dengan anggotanya. Hubungan pemimpin dengan anggotanya haruslah solid. Pemimpin harus mempunyai sifat yang dapat diterima oleh anggotanya. Yang kedua, struktur tugas, kejelasan tujuan, keputusan, dan pemecahan masalah itu harus dilakukan bersama oleh anggotanya. Yang ketiga, posisi kekuasaan dan hukuman. Jadi, kekuasaan anggota atau pemimpin harus sesuai, dan apapun yang dilakukan kesalahan juga harus memiliki hukuman yang sesuai. Kemudian, gaya kepemimpinan ada 3, yaitu kepemimpinan transaksional, yaitu kepemimpinan yang menekankan pada tugas anggotanya. Pemimpin sebagai pekerjaan sekaligus mekanismenya, dan anggotanya melaksanakan sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Kedua, kepemimpinan transformasional. Pemimpin berperan meningkatkan sumber daya manusia dan daya kerja cepat serta optimal, selalu tampil sebagai pelopor dan perubahan. Ketiga, kepemimpinan visioner. Kemampuan kepemimpinan ini pemimpin dalam menciptakan, merumuskan, mengkomunikasikan, dan mengimplementasikannya secara pemikiran ideal yang berasal dari dirinya atau hasil interaksi sosial antara anggotanya, yang menjadi cita-cita organisasi di masa depan yang harus dicapai melalui komitmen semua personil.